perhatikan linknya, nanti dikasih diketikkan di kolom atas. Karena dia tanda tulis. Berarti di situ diketikkan, bukan berarti di bawahnya. Itu salah, karena ada itu dua kolom itu nanti. Jangan yang di kolom itu atau kolom yang atas. Setelah link itu diklik, akan muncul nanti soal. Kau isi data-datamu, misalnya nama sudah tidak double. Nomor absen, ingat, harus ingat kamu nomor absennya. Nah, ingat, harus ingat. Nanti habis nanti semua soal dijawab, ada nanti di situ kirim. Setelah kau kirim, lihat skornya. Nanti yang lagi skornya juga. Batas kata yang kita 70, berarti di bawah 70 kamu penyedia. Ya, soal itu pilihan ganda sudah dimakan ada isian 5. Nanti kalau jumpa soal yang isian, kamu ketika jawabannya dengan huruf kapital atau kapital. Besar semua, jangan kecil. Kalau nanti kau buat dia huruf kecil lalu jawabannya benar, masih dibaca salah. Jadi dia harus kapital. Itu nanti kalau jumpa isian ya. Kalau belajarnya biasa hanya mungkin jawabannya aja. Oke, jelas? Oke, baik. Sekarang masuk belajar ke link. Mulai, buka Google. Sangat bagus dan sangat membantu siswa, apalagi untuk menghemat kertas. Ujian itu sangat mudah dilakukan karena dengan link yang cukup bagus dan metode ujiannya juga mudah, hanya menggunakan pilihan berganda. Jadi itu lebih praktis daripada menggunakan kertas dan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Terus, seperti apa kendala yang dihadapi para siswa dalam ujian berbasis Android ini? Kendalanya hanya sedikit untuk siswa yang tidak mempunyai handphone, tapi yang lainnya siswa itu sangat mudah untuk dijangkau. Karena dengan membuka YouTube yang sudah diberikan oleh guru, kami dapat membuka link dari situ. Oke, terima kasih. Apa tanggapannya? Kalau menurut saya sih Pak, ini ujian ini sangat bagus karena mengikuti teknologi yang sampai sekarang yang sudah modern. Kalau misalnya dulu kan memang HP ini memang udah belum ada. Kalau sekarang kan HP-nya ini udah ada. Banyak teknologi yang udah berdiri sekarang. Jadi ujian mengikuti teknologi itu perlu sehingga kita nggak ketinggalan zaman gitu.